Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama JM Channel Tutorial. Selamat pagi, saya ucapkan selamat beraktivitas pagi. Di kesempatan ini di depan saya ada Brio kuning. Brio ini keluhannya dia berat tarikannya dan lampu ABS-nya nyala. Setelah saya cek, ini rodanya macet ini parah rodanya. Ini udah 4 kali diperbaiki katanya, namun tidak ada hasil. Jadi di kesempatan ini saya akan kasih tutorial cara perbaikin rem yang macet, khususnya rem cakram ini di unit Brio. Kalau yang rem jenis trombol beda lagi seperti itu. Saya akan bongkar, setelah terbongkar saya lanjut videonya guys. Ini macetnya kiri kanan guys, parah. Padahal ini mobil masih muda. Ini katanya terjadi masalah seperti ini setelah melakukan pergantian kampas cakram seperti itu. Oke, saya akan bongkar dulu. Nih guys, yang parah yang ini nih guys, sampai kebakar nih, lihat macetnya ini minta ampun. Sampai nggak bisa gerak kayak gini. Sumpah, udah kujuri gue sumpah nanya. Yuk, bongkar. Ya guys tuh, bekas macet tuh ya. Dibukanya juga hati guys tuh, susah. Nah, lihat bekas kebakar tuh. Makin panas ini guys tuh. Bertumpuk-tumpuk guys. Sampai habis sebelah tuh. Habis sebelah sampai karena macet. Oh, ringan ini guys kalau kalipernya dibongkar mah. Oke, saya akan cabut guys. Seperti apa cabutnya? Pompa dek. Seperti apa pompa dek? Saya akan keluarkan. Pula diru penting. Sokot pelasal. Jengtang setsal. Terus. Yuk. Terus, ting. Bejak terus. Enggak dipasang kita mah, terus. Sip. Oke, jadi ini udah terbongkar. Nih, o-ringnya juga sampai rusak ini. Tuh, lihat. Pecah tuh, bekas orang tuh. Tuh. Rusak, guys. Stop sal. Oke guys, jadi yang mengakibatkan macet ini saya akan jelaskan. Nih, kotoran-kotoran ini. Kenapa sebelum diganti kampas cakram atau diganti dispet nggak macet, setelah diganti dispet macet? Saya akan jelaskan. Kan sebelum diganti dia keluarnya seperti ini nih. Lalu diganti, kan di sini udah ada kotoran, lihat. Saya bukan mengada-ngada nih buktinya. Di sini udah ada kotoran. Dia dipaksa masuk tanpa dibersihkan dulu ini. Dipaksa masuk ke sini karena melakukan pergantian dispet. Lalu kotoran ini yang mengakibatkan macet masuk ke dalam. Tuh bekasnya lihat guys. Nyalakan lampunya guys. Nih. Lihat kotorannya. Saya bukan mengada-ngada nih. Lihat tuh. Dihantam dia dimasukin piston. Nah, otomatis dia macet guys. Jadi intinya yang mengakibatkan ini macet, kotoran itu harusnya melakukan pergantian dispet ini. Boleh kita langsung tancap. Yang penting dirasakan ketika ditancap ini lancar apa seret seperti itu. Kalau seret ya berarti kita harus cabut dulu pistonnya, bersihin dulu, diservis seperti ini. Kita cek dulu, berarti dia kotor. Seperti itu. Oke, jadi saya akan langsung proses bersihkan guys. Cara bersihkannya jangan lupa, jangan menggunakan bensin atau pertalite atau pertamax atau solar. Kita gunakan air nih. Air biasa guys. Oke, saya akan bersihkan. Singkat cerita, kaliper Brio ini udah saya cuci, udah saya cat ulang karena saya lihatnya nggak suka karena ini kebakar, jadi saya cat aja. Walaupun ini catnya pakai cat semprot biasa, yang penting bagus dan bisa bertahan lama warnanya. Oke, daripada tadi karatan karena kebakar. Jadi tanpa panjang lebar lagi, saya akan langsung proses pemasangan aja untuk pistonnya yang udah saya bersihkan. Pistonnya udah saya bersihkan. Nih,
contoh yang piston dibersihkan ini kayak gini nih, nggak kayak tadi karatan. Intinya kita bisa bedakan yang kotor itu dimasukinya waktu pergantian kampas itu dia seret. Dalamnya udah bersih, yang ini udah bersih. Yang silabunya kotor yang silabunya ini rusak nih. Saya akan usahakan betulin ini. Jadi untuk pemasangannya, pelumasannya jangan sampai menggunakan grease ataupun oli. Ingat itu. Kalau menggunakan grease atau oli, dia rusak ini seal pistonnya. Jadi yang biasa saya gunakan ini minyak rambut, guys. Seperti apa proses pemasangannya? Saya akan langsung proses. Sal, cekal ya kamera, Sal. Jadi yang pertama-tama kita lumasi dulu dalamnya nih. Jadi kalau pakai minyak rambut ini tidak bikin bengkak seal pistonnya, guys. Tidak merusak. Lumasi secukupnya sampai benar-benar ini licin. Jadi kalau minyak rambut ini kelebihannya, selain kita bisa gunakan pelumasan ini, kita bisa gunakan rambut juga untuk wakuncar soalnya. Jadi sisanya kita gunakan ke rambut kita sendiri, guys. Pelumasannya udah cukup, namun di kamera nggak begitu kelihatan. Lalu kita lumasi ini secukupnya pistonnya. Banyak yang salah kaprah, guys. Ini melumasi ini menggunakan oli, itu merusak, guys. Oke, ini udah cukup. Kita tempelkan di sini. Ini lumasi. Kita tempelkan di sini, lalu tendang pakai angin nih. Ini harus dilakukan 2 orang, guys. Contoh ini kayak gini nih. Bentar, yuk. 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 Bentar. Yuk. Yuk. Nah, seperti itu. Ini udah masuk. Kalau tidak menggunakan angin, ini dicungkil-cungkil, insya Allah pasti sobek. Nah, udah masuk. Untuk memasukkan piston ini jangan gunakan alat press. Kita harus tekan dengan indung lengan atau ibu jari, guys. Nih, dia harus masuk seperti ini nih. Harus ringan kayak gini, guys. Nah, kalau udah ringan ditekan pakai ibu jari, ini pasti lancar cakram. Dan juga ingat, ada yang perlu diperhatikan lagi nih. Bracket ini harus lancar seperti ini nih. Nih, harus diperhatikan juga ini. Nah, yang ini tidak masalah, ini udah maksudnya ini lancar ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu piston yang tadi harus masuk ditekan pakai ibu jari, ingat itu. Oke, jadi untuk tutorialnya seperti itu, kurang lebihnya dua-duanya sama, guys. Kalau yang udah sobek kayak gini, kita bisa masukin langsung aja. Kita lumasi kayak tadi, kita masukin langsung, nggak perlu pakai tendangan angin seperti itu. Namun ingat, jangan sepelekan hal sekecil ini, karena kalau ini udah sobek kayak gini, piston cepet karat, nanti cepet macet lagi seperti itu. Oke? Boleh tidak menggunakan ini, namun ketika melakukan pergantian dispet atau kampas cakram, kita harus bersihkan lagi seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu tutorialnya. Saya akan langsung proses. Setelah terpasang, saya lanjut videonya, karena hemat durasi juga, guys. Oke guys, ini udah beres, udah saya kalibrasi kiri kanan nih. Ini lanjut proses pemasangan rodanya nih. Saya akan putar pakai tangan setelah terpasang rodanya, yang tadinya seretnya sangat parah, guys. Kita bisa lihat juga di dispet bekasnya nih, yang bekas kebakar akibat macet nih. Yang sebelah kiri parah tipis, yang sebelah kanan tebal, karena yang sebelah kiri ngerem terus sepanjang jalan. Ini sampai terjadi blong di waktu di tol katanya. Untung aja ini enggak celaka, guys. Kenapa sampai blong? Dia kalipernya panas, minyak remnya dia muai seperti itu, jadi nguap. Disitulah terjadi blong remnya. Puirkan pakai curug. Wih, lancar, guys.
bisi berat ku curug pakai ramo. Nah, gitu. Hidupin mesinnya, rem. Kita cek yang sebelah kiri dulu guys. Yuk hidupin. Saya puir rem. Puir. Nah, lancar guys. Rem. Nah, lepas. Nah, lancar. Dua lagi. Rem, lepas. Nah, lancar guys. Kalau udah gini mah lancar. Rem. Sip. Oke, turun dongkrak, saya akan tes drive. Oke, jadi mungkin ini saja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi itu dia tadi proses tutorial cara bersihkan kaliper cakram mobil yang sudah macet. Ini berlaku di semua mobil guys. Seperti itu. Kecuali Mercedes-Benz. Kalau Mercedes-Benz cara prosesnya sama, cuman kalau kalibrasinya harus pakai alat scanner. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya lanjut garap Vios ini guys. Ini jauh-jauh dari Cibaliung. Ini keluhannya hilang tenaga ngempos guys.